Shalom jemaat Tuhan. Shalom juga buat jemaat yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online. Saya percaya pada pagi hari ini ada sukacita di dalam diri kita. Karena Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percaya, Dia telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Dan ada sukacita tersendiri di dalam diri kita setiap orang percaya. Mari saat ini kita terus menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan dengan segala asa, dimuliakan naik ke surga. Sekali lagi katakan Yesus ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Sungguh-sungguh kita katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga. Datanglah sekarang.
Bapa, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami berkumpul di tempat ini. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami boleh mau merayakan karena Engkau telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami. Dan kami datang dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang mengintimidasi kami, segala kuasa yang mau membuat kami tidak fokus memuji dan menyembah Tuhan, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkaryalah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita merayakan hari Yesus telah bangkit dan Dia telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat kita. Sungguh kuasa maut telah dikalahkan. Oleh darah anak domba Allah. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi katakan, kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan. Oleh darah semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Tuhan kita, Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, maut telah dipatahkan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Oleh darah anak domba Allah, musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah, musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus dan naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit,
lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita katakan haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita adalah umat-umat pemenang. Saudara percaya bahwa saudara adalah umat pemenang? Mari kita lambaikan tangan kita. Kita sama-sama katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekarang jemaat sendiri katakan. Ayo jemaat Tuhan. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, Ku menang. haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dan naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dan naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dan naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang hari ini merindukan Roh Kudus turun atas diri kita. Kita boleh lambaikan tangan kita. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh kerinduan, kita datang, kita meninggikan nama Yesus. Tuhan Yesus telah berjanji bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus buat kita. Yesus Tuhan ditinggikan.
Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari dengan penuh kehausan kita mau meninggikan nama Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Saudaraku, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong buat kita. Setiap kita yang hadir saat ini, kalau saudara rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, mari dengan hati yang penuh kesungguhan kita datang kepada Tuhan. Kita minta sama Tuhan supaya benar-benar Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, supaya Dia menjadi penolong bagi kita. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, Yesus ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu,
Ku selalu dekat denganmu hingga di Mari kita menyembah Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Kita minta Roh Kudus dapat kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Sungguh Engkau ajaib. Sungguh Engkau mulia. Bapa, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Ini setiap kami, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita berkumpul hari ini bukan di hari Minggu. Masih ingat kan ini hari apa? Hari Kamis ya. Hari Kamis kok ke gereja gitu ya. Hari ini kita merayakan satu momen penting. Yaitu Tuhan Yesus yang naik ke surga. Kenapa penting? Saudara, tidak pernah ada orang yang
naik ke surga, naik sendiri. Gak ada. Ya, hanya dia yang telah turun, dia yang naik. Oke. Kalau kita baca di Alkitab ada nama-nama lain, ada Henokh. Tapi kalau Henokh katanya dia diambil. Ada lagi siapa? Elia. Kalau Elia dijemput pakai kereta. Kalau zaman sekarang mungkin dijemput pakai Mercedes. Mercedes yang gede, bis. Tapi Tuhan Yesus istimewa. Dia naik sendiri. Karena memang dia dari surga. Lah, kok Tuhan Yesus naik? Gitu ya. Saudara, peristiwa ini peristiwa yang sangat penting artinya bagi gereja, bagi kita semua. Karena di saat itulah Tuhan Yesus menyerahkan tongkat estafet. Tongkat sudah diserahkan. Waktunya para murid melanjutkan. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga. Pertanyaannya, mengapa harus naik? Tuhan Yesus kan sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit dengan tubuh surgawi yang mulia, yang kekal, yang abadi, enggak bisa sakit, enggak bisa mati lagi. Kenapa enggak terus aja Tuhan Yesus di sini? Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus yang berdiri di sini, bukan saya. Tuhan Yesus yang pegang mic. Oh. Mau datang enggak? Lebih semangat lagi ya. Mungkin tempat ini sampai penuh, sampai dijebol karena enggak cukup. Kenapa kok Tuhan Yesus harus naik ke surga? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, terus nasibnya kita yang di bawah di bumi ini bagaimana? Tuhan Yesusnya naik, murid-murid mereka ada di bawah, di bumi. Dan saat Tuhan Yesus naik, kondisi para murid sebetulnya bukan dalam kondisi prima. Mereka bingung. Mereka itu di tengah rasa takut ya. Mereka juga takut ditangkap loh. Karena orang-orang Yahudi memusuhi mereka ya. Apalagi setelah gonjang-ganjing penyalipan, kemudian ada isu yang beredar. Katanya para murid mencuri tubuhnya Tuhan Yesus. Waduh, padahal Tuhan Yesusnya bangkit. Situasi mereka sedang tidak nyaman, tahu-tahu ditinggal oleh Tuhan Yesus. Bingung enggak? Bingung kan? Nah, sekarang mari kita jawab satu persatu. Ya. Mengapa harus naik? Ada dua jawaban yang mau saya sampaikan hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus menyediakan tempat. Tuhan Yesus menyediakan rumah. Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk kita, untuk saudara. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Baca rame-rame.
Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kita punya rumah di surga, saudara. Sedang disiapkan. Kayak apa? Kalau menurut kitab Wahyu, akan ada langit dan bumi yang baru, dan di situ ada kota Yerusalem yang baru, di sanalah kita akan berada nanti. Amin. Jadi kalau di sini saudara ada yang merasa, duh hidup di dunia kok susah sih, kok banyak masalah, banyak penderitaan, banyak penyakit. Tenang, sabar. Itu hanya sementara. Kita akan ke surga. Lalu saudara yang mungkin merasa hidupku baik-baik saja, bahagia, aku senang menikmati hidupku dengan segala yang kumiliki. Ingat juga, itu hanya sementara. Karena apa yang kita punya enggak kita bawa. Kita enggak bawa nanti. Ya, jangankan ke surga. Nanti kalau masuk dalam kubur juga enggak dibawa. Ingat, pandangan mata kita jangan hanya terpaku pada dunia ini. Menikmatinya atau tidak. Jangan terpaku pada dunia. Karena firman Tuhan berkata bumi ini akan lenyap. Bumi ini akan dimakan api. Tetapi kita akan hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Amin. Ini yang pertama yang dilakukan Tuhan Yesus. Istimewa ya. Yang kedua, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus ini juga istimewa saudara. Tuhan Yesus ternyata makanan tahta yang maha besar di surga. Dan melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan diam. Dia adalah imam besar kita. Supaya kita paham, kita lihat kembali masa di bangsa Israel kuno, zaman perjanjian lama. Ada yang namanya imam besar, lalu ada imam-imam yang lain. Imam besar itu istimewa karena hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Tempat di mana ada tabut perjanjian, disitulah tahta Allah berada. Imam besar yang boleh masuk ke situ, lalu bersyafaat untuk bangsa Israel. Kita punya imam besar, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang masuk ke tempat kudus bukan yang di bumi ini, bukan dalam bangunan yang didirikan manusia, tapi di sana. Di hadapan tahta Allah Bapa di surga. Jadi kalau kita beribadah saat ini, ibadah kita diterima Tuhan, diterima Bapa, karena ada Tuhan Yesus yang bersyafaat bagi kita. Yang berdiri di hadapan Allah Bapa. Itu murid-muridku sedang beribadah. Itu orang-orang yang aku tebus sedang beribadah. Mereka sedang menyembah. Bapak berkatilah. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus.
Yang melayani ibadah di tempat ini bahagia. Kita melayani bersama Tuhan Yesus loh. Bangga enggak? Ya. Saudara yang melayani, saudara boleh bangga karena saudara melayani bersama Tuhan Yesus. Itu anugerah besar saudara untuk kita. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia bukan berarti tidak lagi peduli pada kehidupan kita. Justru dia dari sana memperhatikan. Dan tidak hanya dari sana, ya, bagaimana kita yang dibawa ini, ya, ada tujuannya kita ada di sini. Dan Tuhan memperhatikan itu. Untuk apa kita ada di bumi ini? Melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Siapa yang mengaku percaya Yesus? Siapa mengaku orang percaya? Betul? Kalau saudara mengaku orang percaya, maka konsekuensinya saudara harus terima ayat ini. Saudara yang percaya kepada Yesus, saudara akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Karena Tuhan Yesusnya sudah naik ke surga. Paham? Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Maka yang di bumi siapa yang melanjutkan? Ya, saudara dan saya. Kita yang masih di sini. Ayat 13 semua suka. Karena apa? Ayat 13 bilang apapun. Apapun. Yang kamu minta. Enak ya. Tinggal minta loh. Dalam namaku, aku akan melakukannya. Asik ya. Saudara, ayat ini jangan dilihat sepotong ya. Ayat ini masih sambungan ayat sebelumnya. Apapun yang kamu minta dalam namaku itu, ya, apapun yang saudara minta dalam nama Tuhan Yesus, itu dalam rangka melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Saudara, saya sendiri mengalami, saya merasakan, betul. Mujizat lebih banyak terjadi ketika saya berdoa untuk orang lain. Mujizat lebih banyak terjadi ketika saya melayani orang lain. Saudara mau melihat banyak mujizat? Mau melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib? Mari melayani. Melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Doakan yang sakit. Beritakan Injil. Bersaksi. Saudara akan menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Dan itu tugas kita. Dan jangan khawatir saudara, kita tidak dibiarkan sendiri. Kita baca lanjutannya ya, ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu
seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Nah, ini janji Tuhan Yesus. Bahwa kita akan diberi penolong yang selalu bersama kita, yang tinggal di dalam kita, yaitu Roh kebenaran, yaitu yang kita sebut dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan Yesus sendiri. Roh Allah yang diam di dalam kita. Roh Kudus menyertai kita melakukan misi kita di dunia. Menyertai kita menjalani kehidupan di dunia yang masih berbatu-batu ini. Yang jalannya masih geronjalan. Yang masih naik turun. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Dan Roh Kudus tidak tinggal diam, saudara. Melalui Roh Kuduslah kita diberi kuasa untuk bersaksi. Kita diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan itu. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5 lalu ayat 8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus apa artinya? Dibaptis itu artinya ditenggelamkan, saudara. Ketika kita dibaptis dengan air, kita ditenggelamkan, dibenamkan. Bayangkan kita dibenamkan di dalam Roh Kudus. Apa artinya? Roh Kudus di dalam kita, di luar kita, melingkupi kita, menguasai kita. Itulah yang akan diberikan oleh Bapa. Supaya apa? Supaya kita menerima kuasa dan menjadi saksi. Jangan dilihat menerima kuasanya saja, tapi ada tugas. Kuasa itu adalah bekal untuk kita melakukan tugas kita. Saudara yang belum menerima baptisan Roh Kudus, nantikan, minta dengan kesungguhan hati. Buka hati untuk Roh Kudus. Minta sungguh-sungguh. Para murid disuruh menantikan, menunggu. Menunggu itu bisa jadi membosankan, betul enggak? Tergantung kita antusias atau tidak dengan apa yang ditunggu. Saudara betul-betul mengharapkan atau tidak? Mungkin ada yang berkata, aku sudah minta loh tapi belum dikasih. Jangan-jangan Tuhan sedang menguji kita, apakah kita sungguh-sungguh
Beberapa tahun lalu saya melihat di internet beritanya heboh saudara. Heboh soal apa? Penantian iPhone terbaru. Gak tahu kalau sekarang orang masih kayak gitu apa enggak sih? Ini beberapa tahun lalu loh. Ada yang bela-belain saudara. Tidur di jalan loh. Bener tidur di jalan. Karena apa? Esok paginya begitu toko dibuka, itu mereka antri untuk beli iPhone. Barisannya panjang. iPhone-nya harganya mahal lagi. Mungkin kalau dibagi gratis saya ikut antri. Mungkin 2 hari sebelumnya saya sudah berdiri di depan pintu. Masalahnya itu bayar loh. Dan harganya mahal. Tapi orang bela-belain antri. Nunggu. Waktu itu ada kejadian lucu, kasihan. Ya bukan ya lucu tapi ya kasihan itu. Sudah antri. Wah begitu dapat. Wah semangat dia buka. Saking semangatnya buka. Dipegang HP-nya merosot jatuh. Aduh. Udah antri semalaman. Baru dapat HP-nya jatuh. Saudara, untuk sebuah iPhone, orang rela menanti panjang. Mereka rela bayar harganya yang mahal. Apakah kita mau rela menyediakan waktu untuk berdoa, meminta supaya Roh Kudus dicurahkan atas kita. Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji dan Bapa kita juga tidak pernah ingkar janji. Pasti Roh Kudus diberikan, pasti baptisan Roh Kudus diberikan. Persoalannya apakah kita siap menantikannya. Dan yang sudah menerima, yang sudah dapat, ingat ada tugas yang menyertai. Jangan lupakan itu. Pertanyaannya sekarang untuk kita. Apakah kita mau menerima tongkat estafet itu? Apakah kita mau menyambut amanat dari Tuhan Yesus untuk kita menjadi saksinya, melakukan pekerjaannya, melanjutkan perlombaan itu? Lari capek enggak? Capek. Melayani Tuhan ada pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar. Rela enggak? Kalau kita mengaku percaya Yesus, inilah juga bagian kita. Kita percaya Yesus bukan hanya untuk masuk surga. Kalau begitu ya kita semua harusnya sudah di surga ya. Tapi saudara kalau ditawari mau masuk surga sekarang, mau enggak sih? Loh, mau enggak sih? Ada yang ngangguk-ngangguk, tapi sebagian besar geleng-geleng. Hah? Oh yang tua-tua mau. Yang muda belum ya. Rawon masih enak ya. Tuhan aku masih belum jalan-jalan ke Paris. Aku belum ke Hong Kong. Saudara, ingat hidup kita di dunia ini sementara untuk melakukan tugas. Dan pada akhirnya nanti Tuhan akan datang kembali.
Dan ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia bukan lagi datang sebagai juru selamat. Ingat, dia datang sebagai raja dan sebagai hakim yang akan bikin perhitungan dengan kita. Apa yang sudah kita perbuat dengan hidup kita? Sudahkah kita melakukan tugas kita? Mari saudara, terimalah tawaran Tuhan. Saya berani jamin saudara, ketika saudara melayani Tuhan, saudara bahagia. Ingat, saya tidak berkata saya jamin saudara kaya raya, tidak. Saya tidak berkata saya jamin saudara bebas dari segala persoalan, tidak. Tapi ada kuasa Allah yang menyertai saudara. Itu lebih menyenangkan, bukan? Hidup itu enggak ada tantangan, enggak asik kan? Makanya ada roller coaster kan? Dibuat naik turun, jungkir balik. Ya. Makanya ada orang yang suka itu apa? Extreme sport. Naik sepeda di tebing. Turun lereng gunung yang terjal. Hidup kalau tanpa tantangan gak asik. Kalau kita menghadapi tantangan kehidupan, tantangan pelayanan bersama Roh Kudus, asik saudara. Maka saya mau mengajak kita semua. Mari kita siapkan diri untuk kita melayani. Mungkin ada yang masih bingung bagaimana aku harus melayani. Mungkin ada yang sedang menantikan, Tuhan aku mau. Penuhkan aku dengan Roh Kudus, tapi kok rasanya belum Tuhan. Mungkin juga ada yang sudah dan sudah melayani, tapi masih merasa kok aku belum maksimal melayani ya. Bahkan mungkin ada yang lelah, kadang kita melayani bisa lelah juga. Dan mungkin juga ada yang sedang semangat tinggi, mau lari, melayani. Siap pikul beban lebih lagi. Saya ajak semuanya itu. Semua saudara, ayo kita ambil waktu. Kita sediakan waktu bersama Tuhan. Untuk kita disegarkan kembali, dikuatkan kembali oleh Roh Kudus. Yang sedang semangat bisa menyemangati yang lagi loyo. Berdoa bersama. Maka saya ajak kita semua mulai besok. Ya. Jadi tiap hari kita berdoa bersama. Ya. Mari kita lakukan gerakan doa dan puasa bersama. Bukan cuma puasa enggak makan, tapi doa ya. Hari-hari ini sampai nanti Pentakosta tanggal 8 Juni. Sediakan waktu lebih untuk berdoa. Mari berpuasa. Berpuasa itu apa sih? Bukan cuma sekedar tidak makan. Bukan mau menguruskan badan, bukan. Tapi puasa itu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara, Tuhan limpahkan isi hatinya kepada kita. Tuhan curahkan karunia-karunia kepada kita. Tuhan akan berbicara banyak kepada kita. Puasanya bagaimana? Saya jelaskan sekali lagi supaya tidak bingung. Kalau kuat, silakan puasa penuh. Puasa penuh artinya tidak makan. Ya. Dari pagi sampai malam.
Kalau tidak kuat, mau setengah hari monggo, boleh. Bagaimana kalau sakit? Enggak bisa, harus makan. Kok soalnya harus minum obat. Atau mungkin ada yang perutnya enggak tahan, sakit mah. Saudara boleh berpantang. Biasanya sukaannya makan daging tiap hari. Nah sekarang ganti makan tahu tiap hari. Ya itu seperti yang dilakukan Daniel kan. Kalau baca di kitab Daniel, Daniel tidak makan yang enak-enak. B2. Bang Dim senyum-senyum. B2-nya simpan di freezer dulu. Ya. Berpuasa, merendahkan diri. Saudara, kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Pasti. Teknisnya bagaimana? Mulai besok tiap hari di sini akan ada doa. Ya. Akan ada doa tiap jam 7 malam. Ya. Saya undang, mari kita hadir. Kalau ada yang mungkin, waduh enggak bisa kalau tiap hari. Oke saudara bisa kapan? Ayo datang. Paling enggak diusahakan. Ada waktu di mana saudara bisa ikut. Ya. Kalaupun tidak bisa ikut datang ke sini jam 7 malam, bukan berarti seharian itu tidak berdoa ya. Tiap hari di sini jam 7 selain hari Minggu. Karena hari Minggu kita ibadah pagi. Ya. Lalu juga setiap pagi akan ada renungan yang akan dikirimkan ke grup WA. Yang belum masuk di grup, segera daftarkan diri untuk masuk di grup. Supaya saudara menerima. Ya. Tiap pagi ada firman Tuhan yang akan dikirimkan, silakan dibaca, direnungkan, itu jadi penuntun kita sehari itu berdoa. Lalu malamnya kita doa sama-sama di sini. Oke? Jelas? Ya. Ingat ya, tiap hari kecuali hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu ada yang datang ke sini jam 7 malam, ya enggak dilarang. Ya silakan, tapi doa sendiri. Ya. Oke. Mari sekarang kita ambil waktu sejenak. Kita pikirkan. Kalau saya pakai kata renungkan nanti bayangannya pakai perasaan aja itu. Saya katakan sekarang pikirkan. Saudara betul-betul mau atau tidak? Tuhan Yesus sedang menantikan jawaban saudara. Dan ada banyak orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Yang menantikan kedatangan saudara yang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pikirkan, jangan buru-buru. Pikirkan betul-betul. Kalau saudara sudah memikirkannya matang-matang, saudara yang mau saja, yang sudah siap untuk berkata ya, mari bangkit berdiri bersama saya.
Mari kita sama-sama berkata kepada Tuhan. Jadikan aku murid-Mu Tuhan. Jadikan aku alat-Mu. Jadikan aku alat penjalan jiwa. Jadikan aku murid-Mu. Jadikan aku murid-Mu. Jadikan aku murid yang Kau kasihi. Jadikan aku alat-Mu. Jadikan aku alat-Mu. Jadikan aku alat penjala jiwa. Bentuklah aku. Bentuklah aku ya Tuhan. Bentuklah aku ya Tuhan. Bentuklah aku menurut kehendak-Mu. Bentuklah aku ya Tuhan. Bentuklah aku ya Tuhan. Bentuklah aku alat penjala jiwa. Jadikan aku. Saudara, bagi engkau yang berkata mau kepada Tuhan, saat ini Roh Kudus sedang bekerja di dalam engkau. Roh Kudus mulai membentuk dirimu. Izinkan Roh Kudus berkarya lebih lagi dalam hidupmu. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Sebaris-sebaris silakan berkumpul bergandengan tangan berdoa. Satu yang kita minta, Tuhan sungguh-sungguh jadikan aku saksi-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Mari silakan kita berdoa bersama-sama. Menerima tongkat estafet itu. Menerima tongkat estafet. Menerima tongkat estafet. Yang telah Kau sediakan. Tolong. Mari sama-sama kita berseru berdoa. Gloria akan Bapa, jadikanlah kami murid-murid yang Kau kasih. Bentuklah kami dan penuhi kami dengan Roh Kudus. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki keberanian untuk kami boleh memberitakan Injil-Mu. Glory, terima kasih.
Mari dengan serius kita minta sama Tuhan. Kita semua adalah pembawa-pembawa tongkat estafet. Tuhan telah memberikan itu kepada kita. Mari dengan sungguh-sungguh kita berkata sama Tuhan, Tuhan, aku siap. Aku siap Tuhan. Bukan hanya sekedar membawa, tetapi kita berlari-lari, berlari-lari, berlari-lari untuk mencapai tujuan yang Tuhan mau, yaitu keselamatan orang-orang yang belum diselamatkan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari Bapak Ibu, mari sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini adalah tugasmu dan tugasku. Setiap kita diberi tugas dan setiap kita bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan percayakan ini. Minta sama Tuhan, Roh Kudus, penuhkan aku. Baptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah aku boleh ditenggelamkan di dalam Roh Kudus-Mu. Aku dibenamkan di dalam Roh Kudus-Mu. Gloria rakalamarasika. Bapak berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Berkati ya Tuhan. Biarlah firman ini tidak akan berlalu dari kami. Tetapi sebaliknya firman ini terus berbicara di dalam diri kami. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, ketika kami berada di dalam dunia yang sementara ini, kami boleh melakukan tugas kami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Engkau siap untuk memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu kami akan berjalan di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga kami semua diberikan kesanggupan, diberikan kemampuan, diberikan kekuatan di dalam menghadapi segala macam tantangan. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Kami pegang janji firman-Mu. Yang percaya kepadamu akan melakukan pekerjaan yang Engkau lakukan. Bahkan lebih besar dari itu. Itu kata firman-Mu Tuhan. Seringkali ada intimidasi di dalam diri kami yang berkata, apa bisa? Apa Engkau bisa? Dan saat ini kami mau berkata, kami pasti bisa. Karena ada Roh Kudus yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gloria rakala mauria rakala warasikan. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku murid-Mu. Jadikan aku murid-Mu. Jadikan aku murid yang Kau kasihi. Jadikan aku alat-Mu. Jadikan aku alat-Mu. Jadikan aku alat-Mu. Jadikan aku alat pencala jiwa. Bentuklah aku ya Tuhan. Bentuklah aku ya Tuhan. Bentuklah aku ya Tuhan. Bentuklah aku menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu. Bentuklah aku ya Tuhan. Bentuklah aku ya Tuhan. Bentuklah aku ya Tuhan. Bentuklah aku menurut rencana-Mu. Bentuklah aku ya Tuhan. Bentuklah aku ya Tuhan. Bentuklah aku ya Tuhan. Bentuklah aku menurut kehendak-Mu. Bentuklah aku ya Tuhan. Bentuklah aku ya Tuhan. Bentuklah aku ya Tuhan. Bentuklah aku menurut rencana-Mu. Bersama kita katakan, aku pembawa
Kristus. 1, 2, 3. Aku pembawa tongkat estafet Kristus. Terjadilah padaku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan saat ini kami ingin memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja. Katakan Yesus bangkit. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Amin. Saudaraku, ingat hari ini adalah hari Kamis. Artinya 2 hari lagi kita bertemu di tempat ini. Kita akan beribadah bersama-sama dan diikuti oleh perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri kita supaya kita datang benar-benar dengan hati yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan untuk anak-anak akan ada ibadah pada pukul 9.30 bersama dengan remaja. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, Kau curahkan kurnia. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, Kau curahkan kurnia. Mari di akhir ibadah kita pada saat ini kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami pulang, kami mohon berkat-Mu pula terjadi bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan mereka. Biarlah kuasa darah Kristus boleh menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam kelemahan, Tuhan biarlah ada kekuatan roh
mengalir di dalam diri mereka, sehingga mereka menjadi orang yang kuat dan senantiasa bersemangat di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang juga ikut di dalam ibadah online. Engkau melihat mereka satu persatu saat ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau melawat mereka dengan lawatan khusus. Biarlah mereka mempunyai kegairahan di dalam Tuhan. Makin hari makin cinta Yesus. Demikian pun dengan semua kami yang ada di dalam ruangan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Dan kami akan pulang dengan sukacita. Karena kami adalah orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan untuk membawa tongkat estafet Kristus. Terima kasih Tuhan, maka biarlah hati kami meluap-luap dengan sukacita itu. Terima kasih Bapa, dan kami akan pulang bersama-sama dengan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, sungguh kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Sampai jumpa hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.